ketika ada pecahan kok penyebutnya bentuk akar harus diubah menjadi bukan bentuk akar atau menjadi bilangan rasional. Makanya disebutnya merasionalkan penyebut. Oke, bentuk yang pertama itu misalnya A akar B per akar C. Nah, kita lihat penyebutnya akar C, berarti fokus nanti harus dikalikan dengan akar C penyebutnya, biar akar C kali akar C kan nanti C ya. Tetapi bilangan itu tidak boleh berubah. Jadi kalau sudah ada penyebut akar C, maka kita tinggal nulis pembilangnya juga akar C. Karena nanti akar C per akar C itu sebenarnya nilainya 1, dan ketika dioperasikan penyebutnya nanti tidak lagi bentuk akar gitu ya. Nah, contoh misalnya seperti ini. Akar 5 per akar 3 berarti harus dikalikan berapa? Ya dikalikan akar 3 per akar 3. Nah kan kita tahu akar 3 per akar 3 dikali akar 3 berapa? 3 kan? Oke. Nah yang atas akar 5 kali 3, sehingga 5 kali 3 15, maka jawabannya akar 15 per 3, atau boleh juga ditulis sepertiga akar 15 seperti itu ya. Baik, terus berikutnya lagi contoh kedua, 12 akar 3 per misalnya berapa ya, 5 akar 2 apa ya, 5 akar 2 boleh. Maka fokus kita juga ke akar 2 nya, sehingga itu juga cukup dikalikan akar 2 per akar 2. Jadi hasilnya nilainya 1, tapi bermanfaat karena penyebutnya tinggal 5 dikali 2, pembilangnya 12 akar 3 kali 2. Kan kita tahu kalau yang 12 itu akar 3 dikali akar 2 hasilnya adalah 12 akar berapa? 3 kali 2 berarti 6. Sementara bawahnya 5 kali 2. Nah biasanya mengalami fase kita coret dulu ya nanti, sehingga kalau kita lihat hasil akhirnya adalah menjadi seperti itu. Nah sekarang bentuk berikutnya, bentuk yang penyebutnya itu memuat dua suku atau lebih penjumlahan yang berupa bentuk akar. Ini contohnya A akar B per akar apa ya, akar C min akar D gitu boleh. Nah berarti kita perlu kalikan dengan sekawannya. Sekawan itu konjugat tadi, bentuknya sama persis, hanya tandanya berbeda. Berarti akar C plus akar D. Ya, itu kalau tentang konjugat. Nah, atau sekawan. Jadi kita kalikan konjugatnya berarti akar C, karena tadi min berarti jadi plus akar D. Nah, otomatis pembilangnya ngikut, dibuat aja sama persis supaya sebenarnya dia bernilai 1. Itu tujuannya seperti itu. Nah, nanti tinggal kita hitung. Kamu harus ingat bahwasanya A min B dikali A plus B itu adalah apa? Oke, kita lihat contoh langsung boleh ya. 2 akar 6 per akar 5 min akar 2. Maka tinggal kita kalikan akar 5 plus akar 2, pembilangnya juga sama. Akar 5 plus akar 2, sehingga hasilnya sama dengan yang bawah itu, tinggal akar 5 dikuadratkan. Nanti berarti hasilnya 5 dikurangi akar 2 dikuadratkan, dikurung. Nah, pembilangnya tinggal ngikut 2 akar 6 dikali akar 5 berarti jadinya 2 akar berapa? 30 ya. 2 akar 30. 2 akar 6 dikali akar 5. Nanti jadi sama dengan itu. Terus berikutnya 2 akar 6 dikali akar 2. Finish hasilnya adalah oke, 2 akar 6 kali 5 berarti 30 ditambah 2 akar 6 kali berapa ini? 6 kali 2 ya. Berarti hasilnya nanti adalah dibagi akar 5 kuadrat 5, akar 2 kuadrat 2, jadi dibaginya 3. Hasil akhir adalah 2 akar 30 plus 2 kali berapa? 2 kali 2 ya. Jadi 4 akar 3 per 3.
Hasilnya seperti itu saja boleh. Kalau mau ditulis satu per satu ya boleh. Berarti 2/3 akar 10 dengan ditambah 4/3 akar 3 itu boleh. Atau dikeluarin sepertiganya ya boleh, berarti sepertiga keluar, tinggal kurung buka 2 akar 10 dan seterusnya kurung tutup seperti itu. Baik, kemudian contoh yang lainnya lagi, contoh terakhir ini ya, kita bisa lihat nanti bentuknya itu misal apa, A akar B ditambah akar C per akar D dikurangi akar E ya, atau mau disederhanakan lagi boleh akar A ditambah akar B per akar C ditambah akar D. Oke. Kita kalikan seperti tadi dengan konjugatnya atau sekawannya, yaitu akar C min akar D. Pembilangnya menyesuaikan ya, akar C min akar D. Terus sudah? Oke. Nah, bagaimana dengan ngitungnya? Bawah jelas. Jadinya akar C dikuadratin itu C, min akar D dikuadratkan itu D. Jadi nanti C min D gitu. Nah, karena itu contohnya 2 akar 5 min akar 2 per 2 akar 5 plus akar 2. Berarti tugas kita adalah mengalihkan dengan sekawannya. Sekawan dari apa? Bukan pembilang ya. Sekawan dari penyebut, berarti 2 akar 5 min akar 2. Atasnya menyesuaikan. Ya, sama persis atasnya. Nah, sekarang tugas kita tinggal menghitung. Kita hitung bawahnya tinggal berapa itu? 2 akar berapa? 2 akar 5 plus akar 2 ya. Sehingga hasilnya yang bawah nanti jadi A kuadrat min B kuadrat. 2 akar 5 dikurung kuadrat dikurangi akar 2 dikurung kuadrat. Kalau yang pembilang sama ya, silakan tinggal dikalikan depan dengan depan, nanti depan dengan belakang, terus belakang dengan depan, belakang dengan belakang. Perhatikan tanda bacanya, plus minusnya dan seterusnya. Oke. Ya, bisa kalian lihat, nanti kalian zoom boleh itu. Jangan lupa bawahnya tinggal 2 akar 5 dikuadratkan terus dikurangi akar 2 dikuadratkan. Oke, yang pertama bawah 4 dikali berapa ini? 4, kita kalikan 2 kuadrat 4 akar 3 kuadrat 3, 4 kali 3 berarti 12 nanti ya. Terus yang belakang itu jadinya berapa itu? Kita lihat. Oke. Nah, silahkan kita hitung, perhatikan aja, nanti boleh di zoom sehingga nanti jangan lupa hasilnya adalah berapa itu? 4 dikali 5 10 kurangi 2 berarti 20 dikurangi 2 berarti 18. Oke. Ya, hasil akhir berapa? 20 tambah 2 berarti 22 min 2 berarti min 4 ya. Min 4 akar 10. Oke, begitu ditulis per 20 dikurangi 2 berarti 18 ya. Seperti itu boleh. Kalau tidak semuanya dibagi 2 ya boleh. Jadi pembilang bagi 2 semua, penyebut bagi 2 semua juga boleh. Nanti hasilnya adalah berapa? 11 per 9 ya, min 2 akar 10 per 9 ya. Mungkin itu saja yang bisa dijelaskan. Jangan lupa subscribe ya semuanya, biar Bika lebih semangat membantu nanti mengerjakan yang soal-soal yang ada di sini.